Oke, maaf ya barusan terkendala, ada gangguan teknis sedikit. Saya lanjutkan. Di sini ada kontradiksi. Kontradiksinya itu kan yang ini ya, M elemen S dengan di sini. M bukan elemen S. Jadi di situ terletak kontradiksi. Kontradiksi itu kalian harus melihat atau mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diketahui atau prinsip matematika lainnya. Di sini jelas ada kontradiksi. Di akhir dia bilang M itu elemen S, di sini bilang M tidak elemen S. Maka apa artinya pengandaian salah? Pengandaian salah, sehingga yang ini itu salah, pengandaian S tidak sama dengan N itu salah, sehingga S itu sama dengan N. Jadi terbukti. Kayak gitu, terbukti yang ini maksudnya. Ya, jadi terbukti. Pak, saya nemukan kontradiksi yang lain. Di mana? Di sini misalkan. Ini M-1 elemen S. Oh, bukan. Sebentar. Oh, ini, maksud saya ini. M-1 bukan elemen N. Jadi yang ini ya. Jadi yang ini M-1 bukan elemen N, di sini M-1 elemen N, Pak. Saya nemukan keanehan di situ. Boleh, kalian stop di sini bilang ini kontradiksi. Gitu aja, Pak. Boleh. M-1 di sini bilangnya tidak elemen N, di sini bilangnya M-1 itu elemen N. Maka pengandaiannya salah. Sehingga S itu sama dengan N. Kayak gitu boleh. Gitu ya. Silahkan dipahami dulu. Nanti kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tetap masih tentang mathematical induction. Mathematical induction yang barusan kita pelajari itu kan masih seputar himpunan-himpunan gitu ya. Ini ada himpunan. Pak, kalau di SMA saya tidak mempelajari tentang himpunan itu. Induksi matematik yang saya pelajari itu untuk membuktikan misalkan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai N itu sama dengan setengah N, N plus 1 kayak gitu misalnya. Oke, kita akan belajar dulu sekarang prinsip induksi matematik yang kedua. Nah, di sini tak anukan dulu, tak samakan dulu. Nah, ini kan tadi yang pertama ya. Sekarang kita akan belajar induksi matematik yang kedua. Sebenarnya ini sama, cuma turunannya gitu aja. Maaf. Goyang. 1.2.3 tentang Principle of Mathematical Induction second version. Induction gini. Dah. Jadi gimana? Jadi gini, kita itu bisa berangkat dari N0 elemen dari N bilangan asli. N0 bilangan dari N. PN itu pernyataan untuk setiap bilangan asli. Bilangan asli N lebih dari sama dengan N0. Nah, kemudian jika memenuhi kedua sifat ini, sama ya, ada dua sifat juga. P N0 kayak gini misalnya. Benar, maka N0 itu elemen dari S. Yang kedua, sifat yang kedua, jika K itu lebih dari sama dengan N0, berarti boleh mulai dari N0 ya, dan PK itu benar, maka PK plus 1 itu benar. Nah, jika dua sifat ini itu sudah terpenuhi, apa akibatnya? PN benar untuk N lebih dari sama dengan N0. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang kalian pakai. Jadi turunan. Ya sama-sama prinsip induksi matematika, cara pikirnya sama, tetapi sebenarnya turunan dari yang ini. Yang ini itu yang tadi ya. Oke. Jadi pembuktiannya itu kayak gitu. Nah, ini prinsip nggak ada pembuktian ya. Jadi tapi kayak apa sih sebenarnya? Itu gini loh sebenarnya. Apa hubungannya antara dua ini, Pak? Saya masih belum jelas hubungannya kayak gini. Sekarang gini, Pn0 benar, N0 elemen S. Apa hubungannya dengan N0 elemen S? Sekarang kita buat dulu, misalkan kita langsung masuk ke contohnya ya. Misalkan buktikan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N itu sama dengan setengah kali N plus 1. Kayak gini. Kalian boleh membuktikan ini pakai barisan atau deret aritmatik itu boleh. Tapi gini, kita akan membuktikan dengan induksi matematik.
Sekarang agar nanti bunyi S gitu ya. Kan tadi kita berbicara tentang himpunannya, himpunan. Sekarang kita buat PN dulu. PN itu apa? PN itu pernyataan. Bisa disimbolkan fungsi, boleh. Ya, jadi PN itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N sama dengan setengah N plus 1 kayak gini. Nah sudah, ini PN. Nah sekarang kita baru simbolkan dulu. Sekarang kita simbolkan. Simbolkannya gimana? Kita lihat yang ini P1, yang I ya, yang I. Boleh kalian tuliskan I di sini. P1. Bagaimana dengan 1? Sebenarnya ini nggak harus mulai 1 loh ya, mulai dari 2 pun nggak masalah. Soalnya ada beberapa kayak gini kasus itu mulainya nggak dari 1, tapi dari 3 misalnya, dari 5, nggak masalah. Tapi nanti harus dikasih embel-embel di sini, dikasih keterangan bahwa itu mulainya dari 5. Nah gitu, mulainya dari 5. Sekarang kita anggap ini kan mulai bilangan asli semuanya, P1 kayak gitu. P1 kita masukkan. P1 berarti di sini sisi kiri itu ada 1 gitu ya. Sisi kanannya berapa? Setengah dikalikan 1 ditambah 1 ditambah 1. Cukup. Di sini 1, ini setengah dikalikan 1 dikali 2. Oh, ternyata sama. 1 sama 1. Ini benar. Jadi kayak gini. Akibatnya apa? Akibatnya 1 itu benar. Karena P1 itu benar, gini, karena P1 itu benar, maka 1 itu elemen dari S. Kayak gini loh. Jadi nanti sebelumnya sebenarnya ini ya, sebenarnya kalian tuh punya awang-awang di sini. Di sini aja wes, di sini. Di sini kalian punya awang-awang. S itu adalah suatu himpunan. Suatu himpunan n elemen n. Nah, gini dengan Pn itu benar. Pn adalah benar. Jadi kalau misalnya Pn itu benar, maka N-nya itu elemen dari S. Oh, berhubung P1 itu benar, maka satunya itu elemen S. Kayak gitu ya. Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Saya ulangi lagi. Kalian harus bikin himpunan sendiri. Himpunannya itu S, N elemen N, di mana Pn is true. Kalau N, di sini N-nya itu 1 kan? P1. Oh, ternyata P1 itu benar. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka satunya itu elemen S. Kayak gitu. Satunya elemen S. Oke, sekarang PK. Di sini kan diketahui ya, di prinsip induksi yang kedua itu K elemen N0 PK benar. Makanya kita pakai asumsi PK benar. Itu dari sini sebenarnya. Ini tuh dari mana? Dari prinsip induksi matematika yang pertama, K elemen S ini. Nah, oke, PK diasumsikan benar. Biasanya gitu. PK itu benar. Akibatnya apa kalau PK benar? K-nya elemen S. Kayak gitu kan? Ingat ini. N elemen N, Pn is true. N-nya itu K. K adalah benar. Apa akibatnya kalau K-nya itu elemen S? Maka berlaku juga sebaliknya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K, sama dengan setengah K plus 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita harus membuktikan dulu yang ini. Maka PK plus 1 benar. Yang ini harus kita buktikan. PK plus 1 benar. Jalannya dari mana? Ya udah dari sini aja. Ini kan PK. Iya, nggak apa-apa. Sekarang 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai K. Kan gini tuh. Nah, sekarang tak tambahi lagi di sini. Ditambahi berapa? Tak tambahi K plus 1. Kayak gini. Otomatis yang di sini itu tadi setengah K plus 1. Kayak gini ya. Kelihatan ya, setengah K plus 1 itu kan yang ini. Nah, tak tambahi juga, harus ditambahi dengan hal yang sama, K plus 1. Kalau di ruas kiri ditambah K plus 1, ruas kanan juga harus ditambah K plus 1. Terus di sini berapa? Oke, K plus 1 ditambah K plus 1. K plus 1-nya keluar. Masih jelas ya tulisannya ya? K plus 1-nya itu keluar. Berarti di sini K plus 1-nya keluar tinggal setengah K. Setengah K. Ditambah, yang di sini K plus 1-nya keluar tinggal 1. Coba, K plus 1 dikalikan setengah K plus 1. K plus 1 dikalikan 1, K plus 1. Sama. Oke, sip, benar berarti. Lanjut, di sini K plus 1 itu tetap setengahnya kita keluarkan. Kalau setengahnya kita keluarkan, berarti di sini tinggal K saja, yang di sini tinggal 2.
2 kali 2 1 setengah, setengah kali 2 1 setengah kali K setengah K. Berarti di sini setengah, di sini itu K plus 1, di sini itu K plus 2. Kayak gini ya. Dan setelah kita lihat-lihat, ternyata ini itu N, ini itu N plus 1, gitu kan? Selisihnya 1. Mirip dengan ini, dengan apa yang mau kita buktikan. Dan ternyata ini juga 1 ditambah 2 ditambah 3, nggak berubah dari atas sampai ditambah K plus 1. Setengah K plus 1 dengan K plus 1 ditambah 1, gitu kan intinya ini. K plus 2 itu kan K plus 1 ditambah 1. Maka apa kesimpulannya? PK plus 1 benar. Kalau PK plus 1 benar, maka K plus 1 elemen S. Nah, sekarang berdasarkan ini boleh kalian menggunakan berdasarkan prinsip induksi matematik kedua atau berdasarkan prinsip induksi matematik yang pertama di teorema 1.2.2 ini. Boleh. Jadi apa? Kesimpulannya berdasarkan induksi matematik, maka S sama dengan N. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya PN, kelihatan ya Mas Yan ya? PN itu adalah benar untuk N yang lebih dari sama dengan 1. Kayak gitu. Ini kebetulan aja N-nya itu berjalan mulai 1. Kalau misalnya di sini itu ternyata persamaannya itu benar untuk N yang mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, maka di sini bukan lagi S sama dengan N. Soalnya bilangan asli itu mulainya dari 1. Yang ini langsung kalian coret, cukup yang ini saja. PN is true untuk N lebih dari sama dengan berapa? Boleh dari 5, boleh dari 3, tergantung pada persamaan. Kayak gitu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini, silahkan dipelajari benar-benar. Saya mohon maaf masih belum bisa mengadakan tatap muka, karena adanya perintah juga dari pemerintah dan kampus. Yang penting ini saja kalian pelajari terlebih dahulu. Kalian coba itu contoh-contoh soal kalian gunakan, kalian pelajari, kalian kerjakan menggunakan cara yang ini. Gitu ya. Yaudah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.